ini detik-detik terakhir, ya. Terakhir. Ya, detik-detik terakhir ini. Saya pernah menyampaikan ke Pak Jono. Jadi bukan menghitung hari lagi, kita menghitung jam. Kenapa? Memang kan sudah disampaikan jauh-jauh hari bahwa kemampuan PT IKI untuk mendampingi teman-teman itu ya sampai di ujian. Sampai di ujian tuh. Nah, dan nggak mungkin ada dokumen-dokumen yang kemudian dilewatkan terus bisa tiba-tiba lulus gitu ya. Makanya beberapa hari ini ke depan memang harus selesai di waktu yang sudah ditentukan. Sudah disediakan tanggal 30 dan tanggal 24 sesungguhnya ya. Tanggal 24 itu ada ujian dan nanti tanggal 30 juga ada ujian lagi. Nah, tinggal ngitung nih tanggal 24 sekarang sudah tanggal 21 malam. Berarti yang mau ikut tanggal 24 tinggal beberapa jam. Nah, yang mau ikut tanggal 30 itu juga tidak bisa langsung tanggal 30 kemudian mendaftar. Jadi kan ada proses-proses yang memang harus dilalui dan dihitung mundur. Jadi mengumpulkan itu terakhir kapan misalnya. Nah, biasanya itu paling lambat sehari sebelum acara, sebelum ujian itu mengumpulkan. Nah, dokumen yang dikumpulkan itu kan harus sudah rapi. Nah, berarti dihitung mundur juga. Merapikan itu di tempat fotokopi kalau numpuk nggak mungkin sehari juga. Berarti harus mencari tempat-tempat yang bisa cepat. Mundur lagi teman-teman harus ketemu para pembimbing untuk mencari dan meminta tanda sah pengesahan. Kalau untuk saya, seandainya tidak mungkin agak repot ketemunya, boleh teman-teman taruh di meja dulu nggak apa-apa. Ini saya sampaikan malam ini. Jadi kalau pembimbing sudah oke semua, harus ujian nggak apa-apa. Dikonfirmasi saja melalui WhatsApp atau email nanti diletakkan di meja dulu supaya bisa mendaftar. Daftar saja dulu barangkali saya tidak sedang ke kampus. Ya, jadi supaya mengurangi waktu mundar-mandir kecuali kalau yang bimbingan. Nah, kalau bimbingan harus membimbing nih. Ya, di sini ada Pak Jono, ada Bu Binti, ada Pak Haryanto ya. Nih. Jadi harus itu dihitung mundur. Nah, itu beberapa hal. Saya minta semuanya mulai malam ini ngecek. Ya, cek semua karena bagaimanapun juga menguji itu ada Pak Asep ya, punya saya juga Pak Asep tuh. Menguji itu yang diuji adalah dokumen. Ya. Yang diuji itu dokumen, yang dibaca itu dokumen. Tidak pikiran. Mungkin pikiran Bapak Ibu yang ada di pikiran itu bagus banget gitu misalnya. Ide-idenya itu banyak. Ya. Tapi dokumennya misalnya tidak memenuhi standar, maka yang diuji juga yang ada di dokumen itu. Ini. Makanya tolong dokumennya itu bisa dirapihkan. Apa yang perlu dirapihkan untuk dokumen? Pertama, nanti dilihat, cek. Ya, dicek itu abstrak.
Yang namanya abstrak itu menggambarkan isi. Yang namanya abstrak itu menggambarkan isi. Jadi tulisan abstrak pertama boleh nulis nama penulis, kemudian judulnya apa. Nah, tema atau judul itu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan apa? Misalnya kualitatif, kualitatif apa? Kuantitatif dengan mengambil datanya seperti apa? Apakah stratified random sampling? Nah, itu yang ditulis. Jadi kira-kira berarti yang ditulis itu untuk abstrak judul, kemudian masalah intinya apa? Masalah inti ya betul, masalah inti. Kemudian masalah inti itu diselesaikan dengan cara apa? Jadi kalau di bab itu kuantitatif kira-kira sebagian bab 1 dan bab 3. Kalau di kualitatif itu ada juga yang model bab 1 dan bab 3 itu awal. Langsung isi hasil. Jadi hasilnya apa? Ya, langsung hasilnya. Nah, hasil ini menggambarkan apa yang menjadi kesimpulan di dalam. Ya, saya ulang. Hasil itu menggambarkan apa yang menjadi kesimpulan itu. Nah, kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Gitu ya. Udah, intinya itu saja, abstrak. Ya, nggak usah panjang-panjang. Cukup 1 halaman. Itu abstraknya dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, kemudian apalagi yang sering terjadi kekeliruan. Pertama, yang setelah abstrak itu yang sering dilihat itu latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah itu hindari ada ayat-ayat Al-Qur'an. Latar belakang masalah itu isinya adalah masalah-masalah. Nih, yang sering gitu. Berikutnya rumusan masalah. Bapak Ibu lihat rumusan masalahnya. Tujuan penelitian. Lihat tujuan penelitiannya. Kalau itu sudah clear semua, lihat antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Matching enggak? Oh, ini rahasia penguji dikasih tahu. Ya. Kalau kesimpulannya tidak matching dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat dipastikan itu agak enggak sesuai itu. Ya, jadi antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Bab 5. Lihat. Kalau yang belum matching silahkan dirapikan. Terus yang sering saya mohon sekali ini, mohon dicek lagi. Penulisan footnote. Itu sering kali salah. Ya. Footnote itu yang sering kali salah misalnya masih ada yang nulis footnote nama penulisnya dibalik-balik. Itu salah. Footnote tulisannya apa adanya namanya, berapapun nama orangnya, berapa kata namanya, berapa penulisnya, itu tetap ditulis sesuai yang ada. Kecuali penulisnya lebih dari 3, itu dan kawan-kawan. Ya, atau etc. Yang kedua, saya masih menemukan misalnya meletakkan tahun setelah penulis. PTIQ tidak menggunakan yang itu. Jadi cek nanti kalau masih ada setelah penulis tahun diganti. Susunannya itu penulis, boleh titik, boleh koma, judul buku dicetak miring,
koma, kalau ada cetakan keberapa, volume keberapa itu enggak miring. Kemudian koma, kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, koma, halaman boleh ditulis hal, boleh ditulis H titik, hal titik, atau HLM titik. Tapi harus konsisten, itu juga dicek. Jangan sampai tidak konsisten. Kalau HH semua dari awal sampai akhir, kalau hal-hal semua dari awal sampai akhir, hurufnya kecil hanya, kalau HLM semua dari awal sampai akhir. Itu masih sering kali salah. Pastikan kalau bisa jangan sampai ada yang salah. Itu kalau menguji masih salah-salah tulisan itu sudah mau menguji isinya udah males. Nah, masih berkutat dalam tulisan. Ini tolong dicek bareng-bareng tulisan masing-masing. Kalau ngambil dari jurnal, ya ambil dari jurnal, nama penulis, boleh titik, boleh koma, judul tulisannya dalam tanda petik. Kalau dalam tanda petik berarti tidak dicetak miring, tidak tebal. Ya, judul tulisan dalam tanda petik, koma, dalam, nah, jurnal apa? Nama jurnalnya yang dicetak miring. Tesis, kalau dari tesis, tesisnya yang dicetak miring. Disertasi, kalau dari disertasi, disertasinya yang dicetak miring. Yang lain tidak. Republika, Kompas, ya, Sindo, kalau ngambil dari koran itu yang dicetak miring. Ya, nama Kompasnya, Sindonya, Republikanya, ya, dan lain-lain. Kalau ngambil website juga sama, ya, nama penulis, judul tulisannya dalam tanda petik, dalam apa websitenya itu yang dicetak miring. Diakses pada kapan? Ya, itu yang sering salah. Setiap awal bab dimulai dari angka 1 pada footnote. Footnote itu setiap awal bab dimulai dari angka 1. Ya, jangan sampai salah lagi. Setiap awal bab dimulai dari angka 1. Terus yang di footnote lagi yang sering salah, footnote itu tidak boleh berturut-turut lebih dari 3 kali, maksimal 3 kali berturut-turut. Harus disela dulu. Ini tentang footnote ya. Dicek lagi tulisannya semua. Nah, setelah footnote yang sering kali dilihat itu penulisan hadis. Semua hadis itu harus ada matan hadisnya, harus ada terjemahannya, dan harus ada footnote-nya. Footnote-nya di belakang matan hadis. Ya, dan harus ada perawi awal dan perawi akhir. Dari siapa, rawahu siapa minimal. Jadi an siapa, dari siapa, rawahu siapa itu minimal. Meletakkan footnote-nya ada di belakang matan hadis. Tidak boleh hanya terjemahan. Lihat tulisannya kalau hanya terjemahan diganti. Cari. Quran. Ya, Quran itu harus ada lafaz Qurannya, dalil Qurannya harus ada dalam bahasa Arab, harus ada terjemahannya, harus ada mufasirnya walaupun satu. Nah, ini Pak Nurjono bisa ditambah di situ. Nanti dikirim ke saya biar saya lihat nanti mana-mana yang bisa ditambah. Terus baru komentar dari penulis. Jangan kemudian tidak menyertakan mufasir atau kemudian dihilangkan sama sekali. Udahlah nggak pakai Quran. Jangan. Ini apa namanya? Kuliahnya di PTIQ harus ada. Jadi kalau tesisnya tidak ada dalil-dalil Qurannya itu PTIQ-nya sudah hilang.
Jadi nilainya nilai separuh saja. Aduh. Ya, harus ada itu. Dan ada mufasirnya. Itu yang sering. Kemudian terkait dengan cek plagiarisme, jadi begini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sesungguhnya kalau misalnya teman-teman bisa setiap misalnya ngambil dari sumber manapun, komentari saja, komentarnya lebih banyak daripada apa yang diambil. Itu satu caranya. Yang kedua, tapi harus tetap ya kalau yang ngambil dari literatur lain harus itu. Tidak boleh tidak di footnote, harus di footnote. Nah, komentari yang kedua boleh menggunakan apa namanya? Kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung kemudian nanti dikomentari. Atau kalau mau kutipan langsung, nah nanti dikomentari lebih banyak. Itu biasanya nanti juga akan lebih dalam, lebih analisa kita lebih mendalam itu. Itu yang sering ya, yang sering. Kalau yang kuantitatif itu, yang sering sama itu di bab 3, hindari saja. Ya, lebih baik tahapan-tahapan itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang Bapak Ibu dan teman-teman lakukan. Itu yang saya kira ya, yang apa namanya penting ya diperhatikan sehingga tulisan-tulisan itu bisa dibaca mulai malam ini. Nanti kalau misalnya di footnote masih ada yang salah segera diperbaiki. Nah, terakhir itu di daftar pustaka. Daftar pustaka sama seperti footnote kecuali pertama cara penulisannya. Kalau footnote seperti alinea, kalau daftar pustaka kebalikannya. Jadi dari pinggir dulu, baru kalau misalnya lebih nanti masuk ke dalam. Yang kedua, daftar pustaka itu tidak pakai halaman. Kalau footnote pakai halaman. Ya, itu saja. Yang ketiga, daftar pustaka diurutkan sesuai abjad. Nah, itu pakai apa namanya? Word saja itu. Gunakan, manfaatkan itu. Saya kira itu penting teman-teman malam hari ini. Silakan dicek lagi supaya nanti ngeceknya tidak terlalu banyak. Itu. Nah, kalau yang ada kesulitan, saya persilakan. Apa-apa yang selama ini sulit, saya persilakan malam hari ini. Dan harapan saya malam ini bisa clear semua. Apa-apa kesulitan yang dihadapi supaya bisa kita pecahkan sama-sama. Kecuali kesulitan masalah uang, bisa ke Pak Haryanto.